Jadi memang sih modal awal sih keteladanan orang tua, kemudian situasi komunikasi di rumah. Apakah si anak-anak ini selalu rindu pulang ke rumah? Nah itu yang penting sebenarnya, itu kunci pertama dulu sih. Soal galak dan tidak galak atau terlalu tegas atau enggak, atau strict parent mungkin ya, pernah dengar seperti itu. Komunikasi antara orang tua sama anak itu kan idealnya terbuka. Semua alasan itu harus diutarakan dulu. Jadi bukan awas loh kamu kalau nggak pulang jam 9. Kalau anaknya nggak tahu reasoningnya, alasannya apa, ya mereka kemudian jadi rebel kan. Jadi semua kejadian itu pasti ada sebab. Nah sebabnya inilah yang harus kita berikan pemahaman pada semua orang gitu, bahwa ini terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di KPI Podcast Season 5 Spesial Ramadan bersama saya Madiha Aida. Dan kali ini spesial juga nih teman-teman, narasumbernya atau bintang tamunya. Kalau kata orang-orang, top of mind-nya KPI. Nah, siapakah beliau? Ibu Tuyadiana Budi Hapsari PhD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Madiha? Alhamdulillah Ibu, baik saya. Ibu Dina? Nih agak gerak dikit. Agak gerak. Jadi batuk deh. Ya, tapi insya Allah masih semangat Bu ya puasanya hari ini ya. Insya Allah, amin. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih jauh ya Bu ya, mungkin bisa Ibu ceritakan background Ibu, sibuknya apa, aktivitasnya sekarang apa. Mungkin ada sobat KPI yang baru menonton podcast kita kali ini. Boleh Ibu? Kesibukan saya? Iya. Oke, baik. Sopi ya kalau nggak salah. Sopi, sobat KPI, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ketemu dengan saya. Biasanya ketemu di ruang prodi ya. Sekarang ada di sini. Mungkin buat alumni-alumni yang kangen apa kabar semuanya? Alhamdulillah sekarang kesibukan saya seperti biasa ngurusin prodi. Terus beres-beresin rencana-rencana pengabdian sama penelitian, mau mulai kayaknya seperti itu. Mungkin habis lebaran nanti ada rencana mau keluar negeri sebentar aja. Gitu aja sih, biasalah. Oke, Masya Allah. Nah ini kan berarti Bu Dina sebagai dosen, pendidik, sebagai kaprodi juga di kampus, dan punya aktivitas lain juga di luar kampus kan Bu. Nah, ada. Dan tentunya juga sebagai ibu di rumah. Di rumah. Nah, Masya Allah. Nah, ini Bu kalau boleh tahu, bisa cerita sedikit nggak Bu tentang bagaimana awal mula Ibu kenapa memilih terjun di dunia pendidikan sebagai dosen, kalau boleh tahu. Oke, ceritanya panjang ya. Saya jadi dosen di KPI masuk 26 tahun ini, alhamdulillah. Tadinya saya masih jadi praktisi ya. Dulu lulus kuliah, terus masuk jadi konsultan PR. Nah, di situ setelah itu saya nikah. Habis nikah saya hamil, terus saya resign dari tempat kerja yang sebelumnya. Nah, waktu hamil itu kemudian UMY bukaan cari dosen baru gitu. Waktu itu masih boleh S1 dosen UMY. Jadi terus suami bilang, tuh bukaan dosen tuh coba aja daftar gitu. Tadinya sih daftarnya di Ilkom ya, karena basic saya kan Ilkom sebenarnya. Tapi kemudian ditawarin gimana kalau masuk di Fakultas Agama Islam dulu namanya. Terus saya bilang kalau nggak disuruh dalil boleh lah, dia bilang gitu. Karena saya nggak bisa dalil Quran dan seterusnya ya waktu itu. Ya udah akhirnya alhamdulillah April 2000 saya masuk di KPI gitu. Niatnya karena kayaknya memang pekerjaan yang paling mulia tuh jadi guru nggak sih, menurut saya, karena saya udah jadi dosen ya. Bisa berbagi, menginspirasi, mengarahkan teman-teman seperti itu. Dan senang banget kalau lihat teman-teman alumni yang sudah pada berhasil ya, sharing, ketemuan gitu, Masya Allah ya, kayak ketemu anak-anak lagi dah gitu kira-kira gitu. Masya Allah. Ini menarik Bu, karena kan Ibu berarti backgroundnya sebagai seorang pendidik, kemudian ahli komunikasi juga. Nah Ibu kalau kita dengar
belakangan ini Bu ya, kan ada banyak isu krisis moral kayak pergaulan bebas, kemudian ada yang baru banget viral kan Bu terakhir ini. Apa tuh? Yang kasus di Riau itu. Nah itu kalau menurut Bu Dina sebagai seorang pendidik dan ahli komunikasi nih, komunikator, gimana sih Bu cara menanamkan iman ini, iman untuk anak-anak muda di zaman sekarang dengan kondisi yang wah udah kalau orang bilang udah mau kiamat ini apa udah mau hancur dunianya kayak gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya sih semua berawal dari rumah ya. Pembiasaan awal dari rumah. Jadi kalau sadarnya udah gede tuh telat. Karena kan membentuk perilaku, kebiasaan itu kan dari rumah. Jadi memang sih modal awal sih keteladanan orang tua, kemudian situasi komunikasi di rumah. Apakah si anak-anak ini selalu rindu pulang ke rumah. Nah itu yang penting sebenarnya, itu kunci pertama dulu sih, sehingga si anak-anak ini bisa ketika dia ada apa-apa di luar, dia bisa pulang untuk lapor, curhat segala macam. Nah ketika fungsi ini nggak ketemu, mungkin maka kebalikan ya sekarang ya, anak-anak nggak pada kerasan di rumah, tapi dia malah lebih kerasan keluar gitu kan, nyari curhat ke temennya, atau sekarang kan ada medsos, mereka lebih banyak mengumbar di medsosnya seperti itu, sehingga akhirnya kemudian tidak ada solusi karena dia akhirnya kayak nggak ada pegangan lagi kemana nih gitu. Nah padahal rujukan utama anak-anak itu sebenarnya kan kedua orang tuanya begitu. Nah memang masalah utama adalah nggak ada sekolahnya jadi orang tua Mbak. Nah gitu ya, biasanya orang tua itu kalau mendidik masih template atau copy paste yang dulu dia diperlakukan orang tuanya. Nah, padahal kan zaman sudah berubah, generasi sudah, lingkungan udah lain. Misalnya kayak zaman saya dulu nggak ada HP, nggak ada internet ya. Kita kan cuma nonton TV, baca koran, baca novel, itu udah hiburan banget tuh. Kalau saya dulu tuh kalau weekend gitu ya, kalau udah masuk hari Jumat, hari Sabtu, udah ke tempat persewaan buku. Dulu masih ada tuh persewaan buku, saya nyewa novel atau majalah gitu, baca kayak gitu ya. Jadi itu udah hiburan banget. Tapi kan sekarang hiburannya banyak ya, banyak sekali. Bahkan mungkin malah orang tuanya juga mengutamakan hiburan ya. Jadi kayak pegang gadgetnya lebih sering daripada ngobrol face to face sama anak-anak. Nah, yang hal-hal yang semacam ini mungkin yang kemudian tambah kayak kehilangan pegangan ya anak-anak seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya kalau pembiasaan di rumah, nilai-nilai keluarga, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama terutama ditanamkan dengan sejak kecil itu insya Allah akan mudah disiapkan seperti itu. Oke, nah kan banyak ini Bu, biasanya anak-anak yang kayak mensalahartikan atau mempersepsikan antara ketegasan dengan kasih sayang, yang sebenarnya dia ini sebenarnya bentuk kasih sayang loh orang tua, bukan jahat atau galak. Iya, itu gimana Bu menyeimbangkannya? Menurutmu aku galak nggak? Enggak sih Bu. Ngomong di sini aja kali ya, nggak tahu di belakang ya teman-teman. Sebenarnya begini, soal galak dan tidak galak atau terlalu tegas atau enggak, atau strict parent mungkin ya, pernah dengar seperti itu. Sebenarnya jadi gini, komunikasi antara orang tua sama anak itu kan idealnya terbuka dalam arti orang tua bisa menyampaikan maksudnya, kenapa sih kamu nggak boleh pulang jam 9 malam misalnya seperti itu, kenapa sih kamu harus sholat di awal waktu, kenapa sih. Nah semua alasan itu harus diutarakan dulu, jadi bukan awas loh kamu kalau nggak pulang jam 9. Kalau anaknya nggak tahu reasoningnya, alasannya apa, ya mereka kemudian jadi rebel kan, jadi ini pasti bapak ibu maunya cuma supaya aku nggak main gitu kan, akhirnya jadi karena mereka nggak tahu reasoningnya. Itu satu. Yang kedua bisa jadi juga karena anak-anak merasa tidak pernah didengarkan juga, jadi ngomong itu nggak pernah didengarkan sama orang tua, jadi akhirnya dia kayak bales dong, orang aku ngomong nggak didengerin, bapak ngomong ya aku nggak dengerin dong, misalnya kayak gitu. Itu kan sebenarnya kan kayak komunikasi itu kan dua arah, diadik ya di teorinya itu kan dua arah seperti itu. Nah jadi sebenarnya kesepakatan inilah yang mestinya
lebih banyak ditonjolkan atau dikembangkan dalam satu situasi komunikasi dalam keluarga seperti itu. Sehingga sama-sama tahu nih. Jadi kalau misalnya gini ya, bapak tuh maunya, kenapa sih kamu nggak boleh pulang lebih dari jam 9? Oh, karena situasinya begini, begitu, dan seterusnya. Sehingga ketika nanti kalau misalnya bapak marah, kamu jam 9 kurang seperempat udah di WA, kalian pada di mana gitu ya. Ya mereka jadi paham, oh iya, karena kemarin bapak udah bilang tuh sebabnya begini-begini gitu. Insya Allah tuh akan lebih mudah dipahami. Seperti itu. Jadi harus ada alasan ya Bu ya, kenapa nggak boleh ini, kenapa harus ini gitu. Tapi juga si anak tidak boleh hanya akhirnya karena takut jawab gitu. Enggak, aku nggak ngerasa gitu misalnya. Kan bisa diskusi sebenarnya. Terbuka, oh itu mungkin versi bapak, versi saya gini loh misalnya gitu. Itu bisa didiskusikan. Itu. Yang penting kunci komunikasinya Bu ya. Komunikasi dan diskusinya. Kalau dalam teori komunikasi itu ada yang disebut dengan pemaknaan transaksional. Transaksional tuh kayak jual beli. Kalau kita mau beli barang gitu ya, kan misalnya kamu penjual, saya pembeli, saya nawar kan. Ini misalnya mau beli apa nih? Mau beli jambu 1 kilo. Pak, berapa mbak jambu 1 kilo? Kamu bilang 30.000, saya bilang 25.000 ya. Wah, masih kemurahan mbak, belum balik modal, gitu kan. 29 deh, terus saya nawar lagi. Akhirnya sepakatan lah, misalnya 27.000. Oke, sepakat ya, sepakat. Akhirnya dibelilah jambu itu, pindah tangan. Nah, komunikasi pemaknaan transaksional juga begitu. Untuk mencapai kesepakatan pulang jam 9 tadi, itu bukan keputusan sepihak dari bapak gitu. Tapi diskusikan sama si anak, misalnya, pokoknya nggak boleh ya pulang dari jam 9, lebih jam 9. Misalnya, wah Pak susah Pak, kuliah kan baru selesai 8.30 apa, kalau yang kuliah malam ya. Terus nanti perjalanan masih segini, kalau kira-kira 9:30 gimana Pak? Nah itu kan ada transaksional pemaknaannya gitu. Akhirnya disepakati, oke jadi pulangnya 9:15 misalnya itu. Maaf, jadi batuk deh, gitu kira-kira. Jadi saling mengerti ya Bu. Saling mengerti, saling terbuka dulu kan kuncinya. Nah begitu. Betul. Nah, terus ini yang terjadi saat ini kan Bu, kalau itu kan di rumah Bu ya, antara orang tua dengan anaknya. Nah, sekarang kalau misalnya anak ini merantau, mahasiswa gitu. Nah, terus banyak nih Bu yang mungkin niatnya mau ngingetin temennya, tapi dikatakan soalim, kamu soalim banget sih. Nah, itu ada nggak sih Bu cara komunikasi yang baik untuk tadi kalau misalnya orang tua ke anak, nah kalau sekarang antara teman mungkin hubungan teman, ada nggak Bu ya? Ya sebenarnya intinya sama aja tadi. Sama pertama memang harus ada saling keterbukaan, harus ada saling kedekatan dulu ya. Kalau nggak dekat terus tiba-tiba langsung, ih kamu jelek, misalnya, kamu nggak patuh gitu. Ya sakit hati lah, emang kamu siapa gitu kan. Makanya pertama memang harus menjalin hubungan dulu yang dekat sampai kepada satu titik di mana kita bisa saling sharing apa yang kita pikirkan. Kan nggak mudah loh, ya nggak Mbak? Kita nggak bisa langsung sharing perasaan atau apa yang kita rasakan hari ini. Aku kesel, aku senang, aku bahagia. Itu kan nggak bisa ngomong dengan sembarang teman kan? Pasti ada teman-teman tertentu kan, misalnya seperti itu. Jadi kita jalin dulu kedekatan itu. Nanti kalau sudah, baru pada konteks apa nih mau ngomong, boleh nggak aku ngomong, kayaknya kok aku lihat kamu kemarin di sini kayaknya kurang pas ya kok menurut aku sih, kalau menurut kamu kenapa sih kok kamu kemarin kayak gitu. Atau jangan dijudging dulu, tapi tanya dulu alasannya, reasoningnya itu tadi, sehingga terbukalah cerita gini gitu. Kan kamu tahu ya kan kemarin harusnya gini, kan kok kamu kok gitu, kenapa ya gitu, kamu bisa nggak cerita. Jadi si lawan teman kita ini dia merasa sudah didengarkan dulu, kenapa sih dia begitu gitu ya, sehingga kemudian kita jadi bisa memahami, oh begitu. Karena kalau prinsip saya nih, semua kejadian itu pasti ada sebab. Nah sebabnya inilah yang harus kita berikan pemahaman pada semua orang gitu, bahwa ini terjadi, something happen for a reason gitulah kira-kira. Oke, Masya Allah. Ini karena spesial Ramadan Bu ya, jadi mungkin nggak terlalu panjang-panjang Bu ya. Oke, ini sebelum menutup,
mungkin Ibu punya satu pesan atau nasihat buat Sophie semua sobat KPI di rumah yang sedang menonton. Pesannya khususnya mungkin karena ini Ramadan, momen yang sangat baik menjalin hubungan baik lagi ya sama orang tua, terutama teman-teman yang ada di rantau. Jangan lupa untuk selalu berkirim kabar sama orang tua. WA lah minimalnya tiap hari, apa kabar ibu, apa kabar bapak gitu ya. Untuk menjalin hubungan lebih dekat itu tadi. Karena kan jangan sampai kalian kirim WA cuma kalau lagi pengen transferan ya, ini tanggal, Bu ini udah tanggal 2 kok belum ada transfer. Nah jangan itu doang gitu. Tapi ada hal-hal yang lebih personal ya. Dan itu pasti orang tuamu seneng banget deh gitu. Gitu. Dan jangan lupa menjaga amanah orang tua. Kamu disekolahin di sini jauh-jauh. Jangan disalahgunakan kepercayaan orang tua pada kita semua gitu. Sehingga insya Allah, karena kan ridho Allah itu turunnya dari ridho orang tua juga ya. Jadi kita pastikan kita bisa menyampaikan segala sesuatu dengan baik kepada orang tua kita, tapi juga kita tetap respect sama orang tua, seperti itu. Siap Ibu, Masya Allah terima kasih banyak Ibu sudah hadir di KPI Podcast Season 5 Spesial Ramadan kali ini. Meskipun cuma singkat ya Sophie Sobat KPI, tapi insya Allah apa yang kita dapatkan kali ini insightful ya Bu ya, banyak yang bisa kita ambil insya Allah, amin. Oke, mungkin cukup sekian aja ya Sophie Sobat KPI, bertemu lagi di KPI Podcast Season 5 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.